So ladies and gentlemen, boys and girls, we got Jason in the studio. Gimana rasanya baru ngeluarin sebuah single? Lagu ini yang kayak mungkin paling kena gitu ke mereka. Kayak dari segi genre juga ini kayak tantangan sih buat gue gitu. Karena gue dulunya kayak lebih kayak seneng R&B. Sekarang agak ballad gitu. Kalau ngomongin tentang beruntung gitu, itu sendiri berceritain tentang apa? Ceritanya maksudnya jarang ditemuin di ini ya, relationship kebanyakan. Karena ini ceritanya kayak gue punya mantan, dan sekarang mantan ini udah bersama seseorang yang baru gitu. Dan gue sebagai mantannya ini, gue ngomong ke seseorang yang baru sama mantan gue ini kayak jagain dia baik-baik gitu. Single ini berapa lama? Dari workshop kurang lebih sebulan ya. Sebulan sampai recording itu, proses itu ya kurang lebih 2 bulanan lah. Oke. What's up Opal Gang? Yes. Kembali lagi bersama Willy Winarko di sini di Opal Buzz Studio dan pastinya di Buzz Entertainment, dimana kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang musisi yang baru aja mengeluarkan sebuah single. Kalau hari ini pada saat gue interview, ini kayaknya baru aja keluar ya jatuhnya ya. Gokil. So ladies and gentlemen, boys and girls, we got Jason in the studio. Halo guys, halo Will. Yo, gimana kabarnya men? Baik. Alhamdulillah. So we got Jason in the studio. Pastinya selamat datang dulu di Bisnis Opal di sini. Terima kasih mau main pastinya. Gue yang thank you banget udah diundang ke sini. Yoi, tadi offline kita sempat ngobrol, terus katanya lo juga rumahnya cukup jauh gitu kan ya dari sini. Sangat jauh sih, bukan cukup jauh. Sangat. Yeah, tapi I guess it's a great thing to have you here, man. Thank you so much for having me. Definitely. Yang pertama juga gue pengen bilang congratulations karena beruntung sudah keluar ya pada saat ini, kayaknya baru beberapa jam lalu ya jatuhnya ya. Jam 12 malam kemarin sih kebetulan. 12 malam kemarin ya berarti. Gokil. Gimana rasanya baru ngeluarin sebuah single? Seneng banget sih, jujur single yang ini karena apa ya, kayak banyak banget yang nungguin gitu ya. Jadi sebelumnya juga gue udah kayak kirim-kirim ke beberapa saudara, temen, sahabat. Nah ini lagu ini yang kayak mungkin paling kena gitu ke mereka gitu. Terus kayak apa ya, kayak dari segi genre juga ini kayak tantangan sih buat gue gitu. Karena gue dulunya kayak lebih kayak seneng R&B. Dan sekarang agak ballad gitu. Dan sekarang jadinya kayak pas lagi lagunya udah keluar tuh kayak seneng aja sih, kayak semua effort sudah terbayar kan gitu. Oke. Beruntung. Apa menurut lo keberuntungan artinya? Keberuntungan bisa dibilang kayak takdir kali ya. Takdir sih. Kayak itu nggak bisa lo dapatkan secara gimana ya, maksudnya kayak orang bisa berjuang segimanapun tapi kalau belum ketemu keberuntungannya ya lu nggak bisa disebut beruntung gitu. Oke, siap. Kalau buat lu sendiri, tapi apakah keberuntungan itu penting dalam sebuah kesuksesan gitu? Mau gimana ya, tapi faktor luck ada sih. Faktor luck ada ya, jadi ada banget gitu. Apalagi di faktor karir kan gitu ya. Iya benar. Faktor luck tuh bisa dibilang faktor utama juga sih. Iya benar. Jadi salah satu faktor ya. Bener. Ya. Mau itu gimana pun. Tapi kalau ngomongin tentang beruntung gitu, sebuah single yang lo bikin juga gitu kan, yang lo baru aja rilis, kira-kira itu sendiri berceritain tentang apa? Beruntung ini nih sebenarnya jarang ditemuin. Ceritanya maksudnya jarang ditemuin di ini ya, relationship kebanyakan. Karena ini ceritanya kayak gue punya mantan. Dan sekarang mantan ini udah bersama seseorang yang baru gitu. Dan gue sebagai mantannya ini, gue kayak ngomong ke seseorang yang baru sama mantan gue ini kayak jagain dia baik-baik gitu. Nah sedangkan kan sekarang kan banyak yang gengsi ya. Ya gak sih? Kayak lo kalau di posisi itu kayak nggak mungkin juga nggak sih? Nggak mungkin sih gue sih. Iya kan? Kayak nggak, gue ngomong sama dia males. Gila. Tapi lo sendiri bisa merasakan hal itu ya? Gue coba untuk mendalami aja sih lagunya. Gitu. Dari yang ciptain juga kan ini bukan gue sendiri, jadi yang ciptain Pika Iskandar. Tapi dari segi lirik, dari segi nada gue suka. Dan apa ya, di situ ada kayak titik vulnerable aja sih gitu. Jadi kayak wah ini orang tulus ya gitu. Dan gue coba, ternyata
bisa juga sih kalau sesuai juga karakternya sama gua gitu. Iya benar Gitu. benar. Lo juga kayaknya bukan orang yang gengsi dan Iya. takut kelihatan vulnerable gitu ya Tuh, jatuhnya. Ya. I guess padanya aja lah gitu. benar benar. Sebagai laki-laki kan juga kadang-kadang kita kan nggak mau kelihatan vulnerable juga gitu Betul. kan. Iya. Tapi I guess it's okay gitu kan Yap. karena berarti lo bisa bilang apa ya? Kayak comfortable lah ya, lo nyaman dengan hal yang mungkin kayak walaupun lo merasakan sakit atau apapun itu gitu ya, lo masih bisa merasakan itu. Ya pokoknya kalau apapun yang terjadi sih menurut gue kayak ya udah lu embrace aja sih kalau misalnya. Iya, kalau gue tipenya kayak gitu ya. Iya, Maksudnya daripada iya. dibawa pusing gitu kan. Iya. Hidup udah pusing, lebih baik udah kita embrace aja gitu. That's nice man, that's nice. Bikin lagu singlenya, single ini berapa lama? Single ini dari workshop kurang lebih sebulan ya. Sebulan ya? Okay. Sampai recording itu gue bareng sama Opung Irwan ya. Opung Irwan juga yang beberapa pegang projectnya Glenn Fredly, Bung Glenn. Kebetulan itu juga salah satu favorit penyanyi favorit gue gitu ya. Oh nice. Dan ya gue seneng banget sih kerja bareng sama Opung Irwan ini. Dari dia directin vokal juga. Dan berapa ya 2 minggu kali ya recording. Ya sampai proses itu ya kurang lebih 2 bulanan lah. Oke. Anything you learn dari proses recording tersebut gitu? Recordingnya ini kan yang tadi gue bilang ini lagunya karena ballad kan. Iya. Jadi kayak harus banyak belajar teknik sih. Teknik ya. Di sini malah beneran belajar nih ya, teknik kayak ya. teknik vokal gitu kan. Iya, Yang gue iya. juga maksudnya bukan yang kayak penyanyi yang kayak berpatokan banget sama teknik gitu kan. Oke. Maksudnya kayak gue nyanyi belajar dari YouTube, dari ya pokoknya dari semua yang ada aja gitu, meski sosial media ataupun kayak YouTube dan segala macamnya sih gitu. Otodidak lah gitu intinya. Oke. Ya bisa sih ya. Jadi kalau buat lo sendiri tapi kan udah bikin nih sebuah musik gitu ya. Yang lo bilang tadi lo awalnya R&B terus sekarang juga masuk ke ballad, patah hati gitu kan jatuhnya. Mungkin ini agak nyebrang dikit gitu buat lo gitu kan. Susah nggak tapi? Kesulitannya sih mungkin kayak waktu take-nya itu kayak beberapa kayak ambil belting gitu kan. Maksudnya kayak gue kalau di R&B tuh mungkin kayak ya udah gue nyanyi apa adanya gue aja gitu. Maksudnya kayak range segitu tapi ini lebih kayak di push gitu. Tapi senengnya dapat sih, maksudnya kayak gue dapet rasanya di situ. Dan Opung Irwannya juga kayak ngerasa kayak dapat nih rasa sama jiwanya di lagu Beruntung ini. Gokil. That's gue seneng aja sih gitu. Nice. Buat lo sendiri, tapi kalau ngomongin tentang apa yang lo lagi dengerin atau mungkin your experience gitu dengan lagu-lagu, kira-kira yang nge-influence lo tuh siapa sih? Dari Indo dapat nih luar nih. Indo, luar negeri. Jujur, gue Beliebers cuy. Oh lo Beliebers ya. Gue gue suka banget Justin dari dulu. Ya maksudnya kayak orang terserah lah maksudnya mau ngomong gimana. Cuman gue jujur gue mengakui gue Beliebers. Oke. Gitu. Gue suka Justin. Oke. Siapa lagi tuh kalau gue? Terus gue juga suka kalau dari Indo gue suka banget Bung Glenn. Bung Glenn, definitely. Ya, gue suka banget Bung Glenn. Kalau penyanyi zaman sekarang juga ada banyak banget sih, mesti kayak yang gue suka banget musik-musiknya ya. Mesti kayak ada Adrian Khalif. Adrian Khalif juga gue pengen banget sih kalau ada kesempatan bareng untuk collab ya gitu ya. Yoi. Adrian Khalif, Juicy Lucy juga gue suka. Nice. Oke. Bisa kali itu main Adrian Khalif kesini juga gitu kan. Iya, tapi asik sih ya kayaknya lo memang anaknya suka R&B dan lo kayaknya suka yang ini, dan akhirnya juga memasuk ke lagu-lagu ballad seperti ini juga it's eksplorasi juga ya buat lo ya. Berarti ya itu keren sih. Tapi buat lo sendiri nyanyi, maksudnya kenapa pengen jadi penyanyi? Nah ini sebenarnya agak fun fact juga nih. Jadi gue dulu sebenarnya nggak ada kepikiran musik gitu. Jadi kayak dulu tuh sempat dilesin sama bokap piano. Oke. Cuman kayak gurunya sampai nangis tuh. Kenapa? Karena gue tiap kali kan kalau les private gitu, tiap kali gurunya datang, guanya yang malah nggak datang gitu. Dia datang ke rumah tapi guanya kayak ini. Iya, gue kayak gue males lah gitu les dan segala macem. Tapi ya waktu itu gue selesai les itu, tapi gue ada beberapa yang gue ikutin juga gitu. Maksudnya gue ada
maksudnya suka juga gitu, maksudnya Iya. kayak piano tuh gue suka juga gitu, walaupun kayak nggak suka yang terlalu klasik gitu, tapi gue suka. Nah sampai akhirnya waktu itu ngelihat nyokap gue nyanyi di gereja. Ya awalnya bermula dari situ, jadi gue ngeliat nyokap nyanyi di gereja terus kayak pada nggak tahu ya, kayak gue ngerasa kayak wah keren juga ya, maksudnya kayak orang-orang pada ngikutin dan segala macam tuh, kayak itu SMP kalau nggak salah. Oke. Nah akhirnya gue ngomong sama bokap gue kayak di sini mau jadi penyanyi. Gitu, gue langsung impulsif ngomong kayak gitu. Terus bokap gue kayak, kalau bokap gue orangnya kayak iya enggak gitu. Kalau misalkan lo pengen jadi sesuatu harus iya, kalau iya gitu, kalau enggak. Nah waktu itu ada salah satu pernikahan saudara gue gitu lah, kondangan tuh. Oke, kondangan. Kan mayoritas kan Chinese ya pak. Oke. Nah terus, waktu disuruh ada yang nyanyi dan disuruh kayak ada yang mau request, bokap gue tiba-tiba ngangkat tangan. Oke. Terus dia bilang anak gue pengen nyanyi. Wah, siap. Gitu tiba-tiba. Nah gue stres banget kan, kayak seriusan nih nyanyi sekarang gitu. Iya. Terus bokap gue kayak ngomong iya nyanyi. Terus kayak dia bilang pemain keyboardnya tuh karena mayoritas Chinese, jadi taunya lagu-lagu Chinese. Oke. Iya. Oke. Akhirnya gue disuruh nyanyi lagu Chinese, Mbak. Wah, gokil. Wah, jujur kagak. Ya tapi lo bisa kan? Kagak bisa, Nggak masalahnya. bisa juga. Gue kagak bisa, coy. Oke. Wah, itu berarti Wah, itu kacau susah banget juga sih. itu ya. Nah, terus waktu itu gue dikasih kayak ininya lah, liriknya gitu. Ya. Gue liriknya, akhirnya kan itu belum maju tuh keadaannya. Gue kayak nggak mau, tapi bokap gue kayak maksa dibawa kayak dijiwit gitu. Maju nggak lo? Gitu. Maju. Suka nih gue sama bokap nih. Iya, terus akhirnya pas lagi udah di panggung, di panggung, gue nangis, Pak. Oh, lo malah nangis. Gue nangis, Pak. Oh, tapi ini masih SMP ya, Pak? SMP atau SD gitu pokoknya. Wah, buset. Nangis gue, Pak. Iyalah, gue pasti malu lah. banget Iya, gitu. iya. Tapi nggak tahu ya, gue lupa lah itu lagunya. Kalau nggak salah ada namanya, judul lagunya tuh liriknya kayak Huicha It gitu. Pokoknya Itu apa artinya gitu. apa tuh? Gue juga nggak tahu. Oh, oke. Iya. Siacham, sorry. Nama liriknya, lagunya judulnya Siacham gitu. Oke. Pokoknya gue sering dengerin nyokap gue kayak karaokean. Jadi dari situ tuh terpupuk terus tuh ya. Terus pas lagi udah mulai pemain keyboardnya intro, pas lagi mulai nyanyi verse-nya tuh gue nangis, Pak. Gue nyanyi sambil nangis, tapi untungnya kayak nadanya kayak nggak meleset gitu. Jadi kayak orang mikirnya ini dia menghayati kali ya. Iya bener. Wah, gokil sih, tapi gue ngerasa itu sesuatu Malu banget sih gue. Jadi masih orang SMP Iya, gitu malu kan, banget, udah malu dipaksa. Tapi menurut lo itu is that a good thing or bad thing? Maksudnya kayak banyak banget nih ya, kalau gue ngelihat orang tua tuh nggak mensupport anaknya buat masuk ke bidang musik, bidang art gitu kan. Tapi kalau bokap lo kayaknya sangat mensupport. Iya, ya, sangat berarti mensupport sih. Ya it's a good thing sih menurut gue, karena kayak kalau misalnya nggak ada momen itu, mungkin kayaknya gue kan setelah itu gue justru bukan kayak yang berhenti nyanyi gitu loh. Betul. Gue kayak ngulik justru. malah ngulik Iya, dari gue situ malah ya. ngulik. Gue kayak cari nih siapa orang yang istilahnya gue bisa minimal kayak siapa nih gitu. Iya, Kalau gue iya, orangnya iya. kan suka meniru gitu ya. Misalnya Iya. kalau ada yang nyanyi gitu ya, kok vokalnya bisa begini ya. Akhirnya Iya. gue cari tahu lah gitu. Oke. Gue kulik dari situ. Mungkin kalau nggak ada Nice. kejadian itu, kayak gue nggak akan nyanyi juga sih. Wow. Iya. Terus akhirnya breakthrough-nya gimana, kayak pada saat lo gue mau jadi penyanyi secara profesional kan gitu kan, Yap. gitu ya kan. Itu breakthrough-nya pas kapan? Breakthrough-nya tuh kayaknya setelah itu dari ada ini acara-acara Natal. Nah itu kebetulan kayaknya sekolah gua tuh kan sering kayak ada acarain maksudnya kayak narik-narik orang-orang yang ikut paduan suara gitu-gitu. Iya, Nah waktu iya. itu gue kayak masuk ikut paduan suara di SMA. Terus akhirnya kayak dari situ ketua, maksudnya kayak yang jadi lead vokalnya gitu. Iya. Nah itu yang dipilih gua. Oke. Nah dari situ kayak ya udah tuh akhirnya gue kayak mulai belajar serius. Gue nanya-nanya, Iya, kayak iya. ini nyanyi yang bener kayak gimana sih Pak, gini Iya, segala iya, macam. iya. Terus habis itu yang lebih meyakinkannya lagi tuh semenjak kuliah. Jadi kuliah tuh kok ada kayak satu komunitas grup ini juga sih kayak vokal gitu. Oke. Nah dia juga kayak
selalu ini apa namanya, ngasih kesempatan buat orang-orang yang istilahnya baru gitu mau itu dikasih panggung yang gede gitu di kampus gitu. Nah di situ kayak gue ngerasa pas lagi gue manggung pertama tuh pecah tuh Pak, terus kayak gue kayak ngerasa seneng gitu. Ya dari situ udah ya udah gue kira gue kayak gue harus nyiptain karya-karya original deh gitu. Dari situ ya biasalah anak muda. Tapi itu ceritanya keren, Darah muda. Tapi definitely jadi memang dari awal memang lo tuh pengen jadi seorang penyanyi ya, dan lo ibaratnya getol juga di situ ya, mau itu dari pas masih kecil, mau itu lo udah kuliah juga gitu ya. Buat lo sendiri tapi ya akhirnya kan sekarang udah ngeluarin single nih gitu kan. Ada Beruntung juga yang memang sudah dikeluarkan. Boleh silahkan dicek ya teman-teman ya. Cek teman-teman. Definitely a great song gitu kan. Thank you man. Buat lo sendiri setelah lo melalui ini semua gitu menjadi seorang musisi bernyanyi gitu ya, adakah sesuatu yang berbeda yang lo dapatkan dari kehidupan lo sebelum lo jadi seorang penyanyi? Kehidupan yang berbeda mungkin kalau dibilang fase beruntung lah ya kita ngomongnya ya. Maksudnya gue tuh baru-baru ini yang ini banget sih, maksudnya kayak ngerubahin hidup gue banget gini. Jadi waktu itu bokap gue sempet sakit. Bokap gue tuh sakit tiba-tiba kena jantung. Aduh. Ya kemarin kena jantung, terus juga itu benar-benar dadakan ini banget, maksudnya kayak iya benar. Iya kayak nggak tahu gitu tiba-tiba kan kalau jantung tiba-tiba badannya udah bengkak-bengkak, kakinya udah dingin. Waktu itu gue abis baru ini kejadiannya baru banget Natal kemarin. Gue baru pulang dari acara Natal, bokap gue sakit, dibawa ke rumah sakit. Tadinya masih nggak apa-apa Pak. Terus pas lagi jam 1 tiba-tiba saturasinya drop dari 70 nyentuh sampai 20 Pak, hampir lewat. Waduh. Ya, nah di situ gue kalang kabut tuh. Maksudnya kayak gue sama karena gue yang paling gede. Jadi kalau di rumah sakit tuh kan ada apa istilahnya kayak gue suruh tanda tangan semua hal yang ingin dilakukan rumah sakit tuh harus ada tanda tangan gitu. Dan gue yang selalu itu gue sedikit pusing lah di situ. Nah terus bokap gue koma setelah saturasinya drop itu, koma 5-6 harian lah. 5-6 harian. Dan jujur di ICU-nya juga kan kayak biaya per harinya mahal banget tuh. Ya pasti. Iya lagi mahal banget. Dan ya gue mungkin waktu itu kayak wah udah mentok lah ini. Kayaknya gue pengennya berserah aja gitu hidup. Paham gak sih, kayak yaudah akhirnya gue memutuskan untuk berdoa gitu, berserah. Terus kayak udah gue ambil istilahnya apa ya, mungkin gue bisa bilang kayaknya penyanyi sejati itu bukan yang lahir dari panggung gitu. Maksudnya dari penyanyi yang lahirnya dari kamar mungkin, maksudnya dari ruang-ruang yang tertutup gitu ya. Maksudnya akhirnya ya udah gue cuman bisa nyanyi yang denger istilahnya Tuhan gue lah istilahnya gitu. Nggak ada yang denger gitu. Maksudnya tangisan gue, suara gue, nyanyian gue gitu. Jadi gue nyanyi selepas-lepasnya gue aja. Nah momen itu, abis itu kayak gue kayak udah hidup gue berserah. Tiba-tiba lusanya Pak, bokap gue sembuh. Wow. Nah itu tim medis dan segala, maksudnya kayak perawat di sana itu sempat kaget juga. Bokap gue tuh udah komplikasi juga, kayak diabetes, ginjal. Nah itu pas lagi dicek waktu bokap gue sadar, semuanya normal. Wah gokil. Semuanya normal. Jadi ibaratnya kayak nggak ada apa-apa gitu. Iya, tiba-tiba normal. Saturasinya waktu itu dicek juga kayak ya udah balik lagi gitu ke 80. Terus akhirnya pas lagi dari situ kayak ya gue tuh nangis Pak, maksudnya kayak bener-bener nangis. Terus kayak beberapa dari pihak rumah sakit juga kayak gue nggak tahu ya, maksudnya kan tadinya dana pribadi ya. Terus tiba-tiba ada yang bantuin, nggak tahu, gue nggak ngurus apapun di administrasi, tiba-tiba masuk BPJS gitu. Jadi semua dananya tuh tiba-tiba di tackle gitu sama BPJS. Nah itu gue kemarin sempat kayak, maksudnya rasa syukur gue yang paling dalam. Akhirnya gue kayak kemarin sempat posting juga di Instagram gitu. Maksudnya kayak gue ngerasa bersyukur banget lah saat itu, kayak gue ngerasa momen itu kayak ya gue harus sebarkan lah istilahnya gitu. Ini bapak gue udah sembuh gitu. Terus kayak Tuhan masih baik sampai detik ini sama gue gitu. Ternyata mujizat masih ada gitu sampai detik ini gitu. Benar. Nah itu ya titik
ini gue sih, maksudnya kayak life changing gue lah kalau bisa dibilang gitu. Itu gokil sih, Iya, especially man. ceritanya lumayan powerful banget dan bingung juga gitu kan, dari awalnya udah sakit, Iya, udah susah gitu ya. Dan ini apa ya, maksudnya pas lagi bokap gue koma tuh tim medisnya sendiri yang ngomong kayak dokternya yang ngomong kayak di ruangan ICU ini bukan untuk menyembuhkan ya kak, untuk mempertahankan saja gitu. Kita akan melakukan yang terbaik lah gitu lah intinya. Ngilu tuh dikasih tahu kayak gitu Iya, tuh kan ngilu banget. Gue stres banget sih Iya. saat-saat itu. Damn, gila sih. Tapi bisa dibilang itu juga ya itu tadi ya. Kita juga akhirnya bisa merasa beruntung masih punya Iya orang itu tua dia. kita Benar pada saat benar. ini juga gitu Iya, kan. makanya kalau misalkan kayak ada waktu sedikit gitu ya, maksudnya kayak orang tua kayaknya nggak minta banyak-banyak ya, kayak misalnya kayak cuman kumpul di meja makan gitu Yeah. ya, terus kayak cerita mesti hari ini abis ngapain atau kayak Yeah. ada project apa ke depannya, kayak seneng banget sih. Nice, Gitu. nice, Jadi kayak nice. gue ngerasa kayak ya waktu gue sama bokap nih, jujur sekarang ini kayak ini best time-nya aja sih iya, gitu, best bener, time banget bener, gitu sama bener. bokap gue. Sama sih. Iya. Gue juga kemarin bokap gue sempat kena sakit juga, dan itu juga iya. gue bakal ngerasa kayak wow. Apakah ini terakhir kita ngelihatnya gitu kan, pas apalagi kalau udah harus operasi atau nggak di ICU terus kayak susah untuk dijenguk aja nggak boleh gitu, betul, kan jatuhnya. At the end of the day ya pada saat kita udah bisa bersama mereka lagi, kayaknya itu sesuatu yang sangat menyenangkan. Betul. Ya ya. Sangat bisa disyukuri banget sih. Benar-benar. Tapi kalau ngomongin hal yang menyenangkan gitu, kalau buat lo sendiri di dalam karir lo sekarang gitu, as a musician, apa hal menyenangkan di dalam musik yang lo temui sekarang? Sekarang juga kan gue udah bersama keluarga baru gue, Sony Music Indonesia, gitu. Shout out, shout out, man. Ya, gue senang banget karena di sini gue kayak di-treat bener-bener kayak ini sih, kayak anak ya, maksudnya kayak bukan anak kayak, ya pokoknya gue kayak punya abang-abangan lah gitu lah gitu. Betul. Di kehidupan ini, terus kayak di musik juga gue ngerasa kayak bener-bener kayak apa ya, dituntun lah istilahnya, dituntun, dikasih arahan gitu ya. Ya gue seneng banget sih, itu momen yang seneng. Dan maksudnya beberapa juga kan ada yang sign juga kan, maksudnya kayak ada teman-teman gue yang lain juga kan yang di Sony juga. Nah mereka juga bener-bener suportif sih itu teman-teman gue ini. Ya bener-bener suportif, dan kayak nggak ada yang apa istilahnya ya, saling menjatuhkan satu sama lain gak sih? Kayak bener-bener gue ngerasa kayak keluarga aja di sini gitu. Iya, hal yang menyenangkan adalah punya keluarga baru ya. Iya benar. Ya. That's cool, man. Yeah. Itu cool banget. Kalau buat lo sendiri, tapi sekarang udah rilis, beruntung. What's next? Nextnya pasti akan ada album ya. Hopefully. Amin. Mungkin nggak album sih, mungkin EP dulu ya. EP dulu. Jadi 4 lagu, mungkin 4 sampai 5 lagu lah kita buatin satu EP gitu ya. Dari beberapa lagu yang udah gue rilis juga sebelumnya. Dan gue nggak tahu ya, gue pengen lagu gue ada message yang kuat aja sih buat yang dengerin gitu. Gitu. Message-nya apa tuh kalau boleh tahu? Ya apapun, mesti kayak mungkin Jason pernah ngalamin ini gitu, fase ini gitu. Jadi gue kayak nggak sendirian juga nih. Jason juga ternyata pernah ngalamin fase yang ini gitu. Mungkin bener. itu gitu. Ya mungkin sebagai seorang musisi kita juga pengen jadi teman buat pendengar kita, nggak sih? Ya betul banget. Iya benar. Dan kalau buat lo sendiri, album, terus apa? Maybe a show, intimate show maybe or anything itu else? Itu juga salah satu sih. Itu salah satunya. Lu juga kan pasti pengen. Amin. Tapi juga nanti Opal Gang. Jadi kita kan sekarang lagi ada di Jakarta Auto Week. Nah, Jason juga bakal manggung juga nih di boothnya kita habis ini gitu loh. Dan pastinya nanti videonya bisa dicek di YouTube channelnya Opal juga ya, berarti ya. Last question juga buat Opal Gang gitu. Especially karena kita kan punya sebuah tagline, itu positivity everywhere gitu. I think you're very positive person. Pastinya lo punya, lo kayak dengan cerita-cerita lo, dengan apa yang lo lalui, dan dengan musik lo juga, kayaknya itu tergambarkan gitu ya. Boleh cerita kalau buat lo sendiri gimana caranya lo menyebarkan hal positif ke orang-orang di sekitar lo? Gue menyebarkan hal positif di sekitar gue sebenarnya simple sih. Maksudnya dengan gue care, maksudnya dengan kehidupan ya simple lah, kayak istilahnya kita nanya kabar ke teman kita yang udah jarang kita, maksudnya kecap lah gitulah, kecap ataupun kayak
tanyalah, maksudnya kayak lagi ada kesusahan apa gitu, maksudnya kayak ada yang bisa gue bantu nggak, dan yang menurut gue kayaknya nggak tahu ya, ini gue yang gue alamin akhir tahun belakangan ini sih. Jadi kayak gue ngerasa kayaknya hati gue penuh nih ketika gue bisa membantu orang gitu. Maksudnya bukan gue yang kayak self center gitu. Gue kayak istilahnya ada, kalau misalkan ada yang bisa gue bantu tuh nggak tahu ya, hati gue jadi lebih penuh aja sih. Oke. Nggak tahu sih, lu gimana tuh? Kalau maksudnya kayak pernah ngalamin yang hal yang serupa sama gue nggak? Kayaknya mirip-mirip sih. Iya kan? Mungkin Pasti kayak kan? semua orang kayaknya kalau cuman buat kita doang ada Kayak nggak rasa akan kosong. penuh. Ya, Iya, ada nggak akan rasa penuh, nggak akan kosongnya, penuh. ya. Jadi kayaknya ya udah, kalau misalkan kita dikasih istilahnya berkat atau istilahnya bisa dibilang kayak hari ini kecukupan dan segala macam, ya yang bisa kita tolong, ya kita tuh tolong lah. Maksudnya kayak dari segi, maksudnya nggak mesti harus uang atau apapun, ya perhatian kita ataupun kayak hal-hal yang detail-detail kecil lah yang bisa kita lakuin gitu sih. Perfect. Oke. Man, thank you so much. Thank you so much. Ngobrol barengan sama kita pastinya di Thank you, Opal. thank you. Nggak sabar gue pengen nonton nanti habis Yup. ini ya. Kita bakal nongkrong barengan sama Jason dan juga dia bakal nyanyi di boothnya Opal. In the meantime, Opal Gang, thank you yang udah nonton Buzzertainment dari tadi, dan pastinya jangan lupa buat subscribe ke YouTube channel kita di sini, dan jangan Yes. lupa buat ngecek ke sosial medianya Opal di opal_id. Jason, thank you so much, man. Thank you so much, Bill. I'll see you soon. I'll see you Peace. soon, bro. Dadah. Bye-bye.